Kita mulai dengan pantun dulu nih. Boleh bang. Raja dan Ratu tampak tertawa. Cakep. Tertawa mengandung makna sedang gembira. Artinya. Kawan pajak izinkan kami menyapa. Assalamualaikum sebagai pembuka. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak dimanapun kawan pajak berada. Terutama yang lingkungan Kanwil DJP Kepulauan Riau. Yang mulai dari Batam sampai ke paling ujung ini Pak Arta. Ada Natuna ya, Ranai. Yes. Baik kawan pajak, di podcast kali ini, podcast Kanwil DJP Kepulauan Riau kali ini, kita akan membahas topik yang gak kalah penting ini, yang memudahkan pelayanan Betul. wajib pajak. Dan seperti biasa, kita mengundang ada pembicara tamu hari ini. Oke. Ya, yang ini mungkin sudah nggak asing lagi juga di dunia perpenyuluhan Kanwil DJP Kepri, karena beliau adalah Pak Arta dari KPP Peralatan Batam Utara. Benar Pak Arta ya? Betul banget Bang Herman. Ya, Tapi mungkin boleh dikenalin dulu Pak Arta? Boleh. Iya. Boleh. Baik, terima kasih nih kawan pajak, terutama kawan pajak yang berada di lingkungan Kanwil DJP Kepulauan Riau. Benar sekali Bang Herman, saya penyuluh pajak dari KPP Pratama Batam Utara. Tapi sedikit ini Bang, kalau boleh jangan panggil Pak, ketuaan. Oh gitu ya. Panggil abang aja. Masih abang-abang ya? Belum menikah ya? Betul, belum menikah. Oke, kalau gitu kita kasih pantun untuk Bang Arta. Apa itu Bang? Berakit-rakit ke hulu, Cakep. berenang-renang ke tepian. Artinya. Mantan sudah ke penghulu, Bang Artanya belum jadian. Aduh. Benar ya? Betul. Iya. Oke, kawan pajak sekalian. Nah, seperti yang disampaikan tadi Bang Arta ya. Jadi Yes. kali ini kita akan membahas terkait kemudahan. Betul. Kemudahan wajib pajak untuk bisa mengakses layanan perpajakan. Betul. Nah, sekarang kan sudah zaman EE gitu ya. Betul. E-government, e-rek. Nah, ada layanan baru nih dari DJP, yakni IPBK. Betul Bang. Betul. Ya, jadi ini kawan pajak sekalian. Nah, bagaimana menggunakannya, untuk apa, kapan digunakan, kita akan bahas lebih lanjut bersama Bang Arta yang memang sudah setiap hari nih mendapati layanan dari wajib pajak seperti ini ya. Betul Bang. Nah, nanti kita tanya statistiknya lebih lanjut, kita tanya ke Bang Arta ini. Betul Bang. Oke, baik kawan pajak. Yang pasti ini itu membuat kemudahan untuk kawan pajak sekalian dalam mengakses layanan perpajakan. Oke, kita mulai ya. Nah, baik nih Bang Arta. Jadi sekarang kalau boleh tahu nih, kita kan ada di Kanwil nih ya, Bang Arta yang di Betul. KPP. Kalau Betul. di Kanwil kan nggak ada layanan perpajakan ya. Tepat Bang. Maksudnya untuk IPBK ini tidak ke kita nih. Betul Bang. Nah, kalau di KPP yang khususnya Batam Utara sendiri, itu yang masuk layanan IPBK ini sudah berapa? Baik. Betul Bang. Ini Iya. menarik nih Bang. Iya. Karena memang kalau proses penyelesaian administrasi perpajakan ini ranahnya itu kebanyakan di KPP Bang. Di KPP, Yes. benar. Dan untuk kawan pajak sekalian, sedikit informasi, kalau bahasa kerennya for your information. Oke, FEI. Yes, Ya, oke, FEI. siap. Ya. Nah, jadi untuk KPP Pratama Batam Utara sendiri Bang, ada 1176 permohonan PBK per 22 Agustus kemarin Bang. Ah, oke, baik. Dari 1176 itu, Betul Bang. itu apakah PBK manual seperti biasa Betul. atau IPBK? Betul, campuran Bang. Campuran. Walaupun sebagian besar, perkiraan kami sekitar 80-90% itu masih manual Bang. Masih manual. Nah, Masih ini kawan pajak, kenapa kita sampaikan juga di podcast kali ini ya, di podcast perpajakan kali ini. Betul. Jadi agar kawan pajak itu paham, sebenarnya sekarang ada IPBK loh. Betul. Gitu ya, yang Tepat, kita Bang. nggak perlu datang lagi ke kantor Kantor pelayanan pajak. Betul. Cukup tinggal di rumah Betul. atau di hotel atau sambil jalan-jalan ya. Betul. Ada yang salah, input online dan selesai. Gitu ya. Tepat. Betul Bang. Oke, Betul. oke, baik. Nah, baik kawan pajak nih, tertarik ya? Jadi selanjutnya lagi, Bang Arta. Baik. Nah, jadi sebenarnya apa sih IPBK itu? Oke, baik. Nah, IPBK ini Bang, mungkin enaknya kalau kita bahas sebelum ke IPBK itu terkait pemindah bukuannya dulu. Oke, Bang. boleh. Yes. Ya, silakan. Nah, kalau pemindah bukuan itu, kalau untuk kawan pajak ya, terutama perusahaan-perusahaan yang sudah familiar, Iya. banyak melakukan pemindah bukuan, Oke. sudah familiar. Pemindah bukuan itu kan kurang lebih memindah bukukan nih Bang.
untuk pembayaran kepada pembayaran pajak yang sesuai. Jadi kurang lebih menyesuaikan lah Bang. Menyesuaikan pembayaran pajak. Kalau untuk menyesuaikan pembayaran pajak, solusinya adalah pemindah bukuan. Tapi kalau yang kamu butuhkan adalah si dia, Ya. solusinya adalah pemberian kepastian, Oh, Bang. pemberian kepastian. Iya. Walaupun sebenarnya kalau ingat PBK ini sebenarnya kan ingat Heeh. ada kesalahan di apa? Dibenarkan. Dibenarkan. Betul, Kan? betul. Jadi biar nggak banyak Heeh. yang tidak pasti, Betul. setiap ada kesalahan langsung dibenarkan saja. Betul, tepat sekali, Bang. Oke, nah jadi karena tadi ada kesalahan-kesalahan gitu ya, betul. Bang Arta ya, jadi Betul. dilakukan pemindah bukuan. Betul. Nah oke, nah sekarang boleh dijelaskan terkait kenapa sih gitu? Baik. Nah, jadi kalau untuk pemindah bukuan itu Bang, ada beberapa alasan pastinya. Ya. Alasannya apa aja? Yang pertama mungkin dia salah rekam, salah isi Oke, Bang. ini wajib pajak ya kawan Yes, pajak ya. betul. Dia kadang salah isi, mungkin dia harusnya pakai KJP KJS-nya untuk kayak pasal 23 Bang. Oke. Itu sangat sering Bang. Atas jasa mereka ambil KJS-nya 100, padahal harusnya 104. 104. Kekeliruan yang tipis-tipis ini menjadi alasan pemindah bukuan. Nah, bukan hanya dari sisi pengguna jasa, wajib pajak Bang, tapi dari sisi fiskusnya juga kadang ada salah Bang, salah merekam. Nah, permohonan pemindah bukuan yang salah rekam juga dapat dipindah bukukan lagi. Dan kemudian kalau misalnya ada pemecahan setoran, kebesaran dia mungkin bayarnya Bang. Jadi dipecahkan pembayaran ini untuk pembayaran satu, pembayaran ini untuk pembayaran dua. Oke, berarti misalnya mungkin seperti ini yang sering kawan pajak ya. Jadi saya bayar itu untuk 6 bulan. Betul. Harusnya kan setiap bulan tuh, Januari, Betul. Februari. Nah itu bisa Betul. difasilitasi dengan IPBK ya? Betul, tepat sekali Bang. Itu Oke. biasanya UMKM tuh Bang. Iya Nggak mau benar repot kawan tuh, Bang. pajak sekalian. Iya. Jadi sebenarnya pembayaran itu per masa pajak ya, per jenis Betul. pajak. Betul. Jadi kalau kawan pajak salah melaksanakan pembayaran penyetoran, Betul. boleh dibetulkan dengan PBK. PBK dan Betul. IPBK ya. Jadi Betul. lebih gampang sekali. Untuk pembayaran yang dipecah gitu IPBK bisa Bang Arta ya? Bisa, asalkan pembayarannya itu tidak berubah NPWP Tidak berubah NPWP. dan belum dilaporkan dalam SPT masa unifikasi Bang. Nah, selama dua hal tadi itu terpenuhi, dia bisa menggunakan IPBK. Nah, jadi itu Bang kurang lebih. Oke, baik kawan pajak, sudah semakin jelas kawan pajak ya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya lagi. Oke, Nah, ini banyak pertanyaan ini Bang. biar pasti. Mantap. Ya, kan tadi kan harus memberikan kepastian nih kawan pajak. Yes. Nah, yang ketiga nih, Iya. Bang Arta. Iya. Nah, saya sudah paham nih, karena saya salah, saya wajib IPBK. Terus caranya bagaimana? Wah, ini menarik nih Bang. Iya. Betul. Caranya. Nah, sarana yang bisa dimanfaatkan oleh kawan pajak, terutama yang di Kepulauan Riau itu banyak Bang. Sama halnya jalan menuju Roma. Banyak sekali jalan menuju Roma. Jadi banyak alternatif yang bisa dimanfaatkan kawan pajak semua. Oke. Bisa secara offline Bang, dengan datang langsung ke kantor pajak terdaftar atau pengadministrasi pembayaran, bawa surat dan fotokopi bukti setorannya diserahkan. Itu cara jadul Bang. Hanya terdaftar ya? Yes. Oh, berarti ini susah juga nih kawan pajak. Betul. Jauh Bang kan? Benar, Kalau apalagi Batam. mungkin untuk kita yang di Batam ya. Betul. Jadi banyak yang NPWP itu NPWP luar Batam. Betul Bang. Kalau salah harus datang pulang kampung, lebih mahal tiket pesawatnya nih. Daripada biaya pemindah bukuannya. Dari biaya pembukuannya. Iya. Oke, silakan lanjutkan Bang Arta. Yang kedua bisa Bang, mengirimkan via pos atau jasa pengiriman. Ini bukannya endorse ya, kawan pajak bisa menggunakan JNE, Ya, Tiki, oke. dan lain sebagainya. Jasa pengiriman. Betul. Dan yang ketiga, nah ini yang paling penting nih Bang Herman, ini yang mau kita tawarkan ke kawan pajak semua. Betul. IPBK secara online, secara daring. Dan mungkin kurang lebih beberapa menit ke depan kita akan membahas IPBK ini nih Bang. Oke. Nah, jadi kita mendorong kawan pajak untuk kawan pajak menggunakan IPBK ini. Sarana yang sangat banyak keuntungan bagi kawan pajak sendiri. Ya, baik kawan pajak. Jadi apalagi generasi milenial sekarang ya, melihat teknologi informasi itu kan sangat gampang sekali untuk kawan pajak sekalian. Betul. Nah, oke. Baik kawan pajak. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya IPBK bisa melalui online. Betul. Dan gampang sekali. Betul. Nah, mungkin boleh dijelasin lagi step by stepnya atau kita akses kemana gitu. Betul. Nah, boleh dijelasin Bang Arta? Baik, jadi sebelum ke cara penggunaannya Bang, biasanya kalau kita mau menggugah hati kawan pajak, kita kasih tahu yang enak-enaknya Bang. Oke. Kita kasih tahu keuntungannya dulu Bang. Betul. Apa aja keuntungan dari IPBK itu? Ya. Jadi kawan pajak ada 3 keuntungan utama dari penggunaan IPBK Bang. Pertama, kapan saja dan di mana saja. Kapan saja, di mana saja. Oke. Tepat.
Kalau seperti yang tadi dijelaskan Bang Herman, mungkin sambil jalan sama pacar nih Bang. Oke. Aduh lupa pembayaranku salah tadi. Betul. Jadi bisa ngetik permohonan pemindah bukuan dari bioskop. Bisa jam malam juga. Lagi bareng si doi, bisa mengajukan permohonan pemindah Nah itu bukuan. nggak mesti pakai laptop ya, pakai Betul. gadget bisa ya? Bisa pakai gadget Bang. Oh bisa pakai gadget. Cuman nanti ada yang diupload. Nah, pastikan file uploadnya ada. Ya. Ada di gadget kita. Betul. Oke, ya kalau dengan teknologi smartphone sekarang pasti bisa lah berarti ya. Betul. Apalagi kaum milenial ini Bang. Nah, yang kedua, yang pastinya paperless Bang. Paperless itu kita nggak perlu tuh Bang ngeprint permohonan, fotokopi bukti setor itu nggak perlu lagi. Berarti Bang. Go Green juga Bang Arta ya. Tepat sekali Bang. Go Green juga Betul. kawan pajak, Sustainable Development Goal. Wih, Nah, keren bahasa kali, keren Bang. ya. Iya. Untuk anak-anak lingkungan hidup ya. Oke, nah yang ketiga Bang, yang paling penting nih Bang, yakni keuntungan monitoring permohonan Bang. Jadi kawan pajak nggak perlu tuh capek-capek cari petugas pajak. Pak, Bu, permohonan saya udah sampai mana prosesnya? Ini berarti terikat dengan kepastian tadi ya Bang Arta ya. Tepat. Kita Jadi kasih dokumen saya kepastian. sudah sampai di mana, Betul. prosesnya apa dan kapan selesainya. Betul sekali. Nah, ini Bang. prinsip good governance Betul. sudah berjalan berarti di sini ya. Tepat sekali Bang. Oke. Bukan hanya si doi yang bisa memberikan kamu kepastian kawan pajak. Direktorat Jenderal Pajak juga pasti memberikan kepastian. Wah, khususnya luar pemindah biasa. bukuan. Emang layanan DJP sekarang emang meningkat ya, luar biasa memberikan akses kemudahan untuk para wajib pajak. Tepat sekali Bang. Oke, itu cerita keuntungannya. Betul. Caranya nih Bang. Oke, ya silakan. Oke. Nah sebelum ke cara lagi nih Bang, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Oke. Yang pertama tentunya kan kita kan membutuhkan akun DJP online. Oh salah Bang Arta. Oke. Ada lagi perlu dipersiapkan. Apa itu Bang? Akses internet. Oh iya, Ya. tepat. Kalau tepat nggak ada sekali. paket, Iya. tapi sekarang ada wifi di Betul. coffee box ya, Betul, di betul. coffee shop. Nebeng Jadi wifi. Bang. nebeng wifi. Betul. Kaum muda itu biasa itu Bang, sambil Iya. nongki cantik. Iya. Sorry, numpang wifi. Numpang wifi. Numpang wifi betul Bang. Mm-mm. Betul. Jadi itu tadi ya. Yang pertama itu ya, Koneksi siapkan akses internet. Ya. Oke. Yang kedua tadi akun DJP online. Nah, jadi kalau udah ada akun DJP online, bisa tuh manfaatin IPBK. Tentunya yang ketiga adalah sertifikat elektronik, Bang. Sertifikat elektronik ini kurang lebih pengganti tanda tangan, Bang. Jadi kalau kita mau mengajukan permohonan secara online, bisa tuh autentifikasinya itu menggunakan sertifikat elektronik. Oke, karena terkait dengan undang-undang ITE ya. Jadi Pak. emang memastikan tanda tangan itu kepada yang berhak. Betul sekali. Diganti dengan elektronik, makanya kita butuh sertifikat elektronik. Betul. Dan Gampang nggak ngurusnya tuh Bang Arta? gampang banget Bang, bisa kapan saja dan di mana saja. Bisa diajukan melalui email Bang. Email ke KPP terdaftar tapi pastinya. Tapi kalau kawan pajak mau silaturahmi Bang, mana tahu. Ya. Mau ketemu sama saya Bang. Oke, di tapi kantor pajak. Arta di utara. Iya. Kawan pajak kita tersebar di mana saja. Betul. Khususnya kalau ada kawan pajak yang cewek aja tapi. Hah? Kalau itu rebutan kita. Iya. Ya, oke, baik. Itu canda kawan pajak ya. Yes, betul. Biar jangan kaku kawan pajak. Iya, benar. Nah, satu lagi kawan pajak yang paling penting, NTPN Bang. Bukti NTPN. setornya. Iya. Nggak ada itu apa yang mau dipindah bukukan? Betul. Iya. NTPN itu kepanjangannya Bang Arta? Nomor transaksi penerimaan negara. Ya, jadi ketika kawan pajak membayarkan ke Betul. bank pembayaran, ke tempat pembayaran, maka kawan pajak mendapatkan NTPN. Tepat sekali. Dan NTPN itu nanti yang diinput di aplikasi IPBK ya. Betul. Oke. Hanya input itu aja Bang. Hanya input itu aja. Nggak ada input yang lain. Nggak ada upload apapun. Cuman upload sertifikat elektronik. Gampang, mudah. Oke, luar biasa emang. Jadi sebenarnya sayang juga kawan pajak yang tidak mengetahui informasi tentang terkait IPBK ini ya. Betul Bang. Karena betul, emang betul. mudah. Betul. Oke, lanjut Bang Arta. Oke. Nah ini baru masuk nih Bang. Iya. Kayak yang tadi aku tanyakan. Caranya gimana sih? Caranya gampang Bang. Tinggal masuk ke browser, masukkan DJP online, input akun DJP kita. Nah, nanti masuk ke menu layanan, Bang. Seperti yang ada di sini, Bang. Oh, udah ada nih. Kita disiapin sediakan nih. untuk Oke, kawan pajak. baik kawan pajak. Nanti Kita boleh sediakan. diikutin step by step di layar kita ya. Betul, Bang. Nanti masuk Nah, menu itu halo Bang Arta ya. Berarti ini akun Bang Arta sendiri. Ini spesial nih untuk kawan Yes. pajak sekalian ini. Betul. Nggak hanya nasi goreng Ini berarti spesial. sama seperti ketika kita mendaftar SPT ya. Betul. Untuk lapor SPT ya. Berarti Betul. sama seperti ini.
tinggal kita pilih Menu layanan. menu layanan. Betul. Kalau SPT kan di menu lapor ya kawan Nah. pajak ya. Nah ini tinggal di tab sebelahnya saja Betul. layanan. Jadi Betul. sama, jadi nggak perlu halaman yang berbeda. Betul. Tapi di halaman yang sama, tinggal tabnya saja yang berbeda ya. Betul sekali Bang. Oke, boleh Bang Arta mungkin disimulasikan. Boleh? Nah, kita langsung memilih nih Bang, mengenai fitur IPBK. Nanti kalau misalnya fiturnya belum ada, kawan pajak dapat mengaktifkan fitur terkait masuk ke menu profil. Nah, Ya. tapi ini sudah ada, kita langsung coba praktekkan kawan pajak. Nah, kita pilih IPBK. Nah, nanti di sini ada beberapa submenu kawan pajak. Ada submenu permohonan, ada submenu monitoring, dan ada submenu konfirmasi. Untuk permohonan pastinya kita akan menginput permohonan pemindahan kita Bang. Nah, menginputnya di sini nih Bang permohonan. Untuk monitoring ya seperti biasa, melihat udah sejauh mana sih permohonan kita diproses oleh petugas pajak. Dan untuk konfirmasi Bang, memastikan bahwa bukti pemindahan valid. Nah, jadi bisa kita manfaatkan seluruh menu yang ada. Nah, kita coba nih Bang, satu nih Bang, Oke, menginput boleh. permohonan. Nah ini biar jelas kawan pajak ya. Betul. Langsung ini. Nah, nanti tinggal masukin nih Bang, kode NTPN-nya, kemudian nanti dicari, nanti akan muncul nih Bang datanya semua Bang, dari tanggal bayar, nilai sisa, yang perlu kita isi cuma nomor HP dan email. Nah ini mohon maaf nih kawan pajak, belum kita bisa isikan NTPN-nya karena belum ada NTPN-nya nih. Nah kemudian nanti datanya akan muncul di sini nih kawan pajak, nanti akan muncul semua, tinggal kawan pajak pilih aja nih 1, 2, 3, 4. Nah dan nominalnya juga kawan pajak. Ini berarti yang di kolom ini itu auto regenerate ya, auto terisi ya. Betul. Nah, jadi kawan pajak nggak perlu mengisi manual itu satu. Betul. Hanya diisi itu yang di kode akun pajak sesudah ya. Betul. Pemindah bukuan kepada. Betul. Oke, berarti sangat gampang sekali Bang Arta ya. Sangat mudah Bang, hanya klik, isi sedikit jadi barang itu. Iya. Nah kemudian nanti, nah di sini penting nih kawan pajak, kasih tahu dong alasan pemindah bukuannya. Iya, kawan Bukan- pajak. Bukan hanya ketika kamu memutuskan si doi aja tuh kasih alasan, pemindah bukuan kasih Iya, juga benar. alasan. Alasannya ini harus dikasih tahu ini kawan pajak. Iya. Misalnya apa Bang Arta? Nah misalnya pembayarannya salah KJS Bang. Oke. Yang tadi harusnya 104 terlanjur bayar 100. Atau misalnya pembayaran saya Bang kelebihan Bang, harusnya 2 juta, saya setor 3 juta. Saya mau pindah bukukan 1 juta. Ke masa pajak yang lain. Betul. Oke, betul. oke. Kurang lebih seperti itu Bang. Nanti tinggal centang, kemudian nanti simpan Bang. Nah setelah itu kawan pajak akan diminta untuk upload sertifikat elektronik Bang. Itu seperti biasa. Kalau kawan pajak sudah biasa dengan melaporkan SPT massa, Betul. ya sama seperti itu ya. Betul. Sebagai pengganti tanda tangan tadi. Tepat sekali Bang. Udah selesai, tinggal kirim jadi barang itu Bang. Tinggal Oke. monitoring di sini nanti Bang. Nah nanti tinggal monitoring. Ini jangka waktunya berapa hari Baik. Bang Arta biasanya? Ini menarik nih Bang. Untuk jangka waktu pemindah bukuan itu sendiri itu sudah berubah menjadi 21 hari kalender Bang. 21 hari. 21 hari kalender. Namun karena kita ada layanan unggulan Bang, khusus KPP Pratama Batam Utara akan mengusahakan selesai dalam waktu 10 hari kalender Bang. 10 hari kalender. Yes, ini bentuk keseriusan kita memberikan service excellence kepada para wajib pajak. Excellent service. Pelayanan prima ya. Betul. Oke. Betul. Oke, nah ini Bang nanti ini satu lagi manfaatnya monitoring. Nanti di sini kawan pajak dapat melihat permohonannya itu udah sejauh mana Bang? Udah didisposisi kah ke pegawai terkait? Udah dikerjain atau belum kah? Atau udah udah keluar belum hasilnya? Di sini nanti kawan pajak bisa lihat. Ada kemungkinan ditolak nggak Bang Arta? Pastinya. Iya, Nggak kalau hanya kawan si doi pajak aja. tidak confirm tidak benar ya, pasti Betul. ditolak ya. Betul. Iya, jadi bisa saja ditolak kawan pajak. Makanya isi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Betul. Dan isi sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan Iya. dari wajib pajak. Ya misalnya NTPN cuma 2 juta, dia pindahkan 3 juta ya nggak bisa dong. Tepat sekali Dari Bang. mana saldo sejuta yang lagi ya? Betul, setuju Bang, setuju. Iya, jadi harus sesuai dengan NTPN yang kawan pajak sudah dapatkan ketika pembayaran pertama kali. Begitu Bang Arta ya? Tepat Bang, setuju Bang. Oke Bang Arta, sudah sangat jelas kawan pajak bisa manfaat IPBK. Dan dari menunya juga menu layanan ya yang di sebelah tab laporan, jadi gampang sekali. Betul. Boleh kawan pajak nanti coba-coba, mana tahu nanti kan ada kesalahan gitu. Betul. Oh, ada lagi nih yang mau ditanya nih Bang Arta nih. Baik, apa itu Bang?
apakah bisa untuk bendahara pemerintah Bang Arta? Baik, bisa Bang. Bisa ya? Bisa, IPBK bisa Bang. Selama tadi tuh Bang, oh ya ini sedikit nih Bang, menjelaskan mengenai ruang lingkup nih Bang. Karena kawan pajak yang namanya suatu aplikasi pasti membutuhkan yang namanya penyesuaian, pembaharuan dan lain sebagainya. Untuk IPBK ini Bang belum bisa untuk semua kasus Bang. Ruang lingkupnya masih beberapa kasus. Apa aja itu Bang? Iya. Yang pertama PBK ini masih mengakomodir ketika ada kesalahan KJP, kode jenis setoran, masa pajak, terus nominal, dan tahun pajak. Masih itu dulu Bang. Dan kemudian PBK ini juga masih mengakomodir terkait pemecahan pembayaran saja, nominalnya aja yang dipecah Bang. Untuk pembayaran yang berbeda NPWP belum bisa Bang. Tapi itu bisa tapi dengan pemindah bukuan manual ya. Tepat. Artinya harus menggunakan via pos atau datang ke kantor pajak. Betul. Mungkin di masa depan yang enggak terlalu jauh Bang, mungkin pembaharuan dan perbaikan dari DJP memperbuat ini bisa dipakai nih menggunakan IPBK. Dan kemudian Bang, pembayaran yang dapat dipindah bukukan melalui IPBK adalah pembayaran yang belum pernah di PBK kan sebelumnya Bang. Jadi kalau udah PBK kedua kali, pemindah bukuan kedua kali, itu nggak bisa menggunakan IPBK Bang. Dan yang terakhir adalah pemindah bukuan atas NTPN yang belum pernah dilaporkan Bang dalam SPT masa unifikasi. Jadi kalau udah kawan pajak pakai dalam SPT masa unifikasi, mohon maaf kawan pajak, tervalidasi secara langsung pembayaran tersebut tidak dapat dipindah bukukan. Dan mungkin yang terakhir satu lagi Bang, pembayaran yang belum divalidasi SSP PPHTB-nya. Jadi kalau kawan pajak jual rumah, terus ada PPh yang dibayarkan, dan kawan pajak udah validasi dapat suketnya, nggak bisa Bang memanfaatkan IPBK. Karena sudah dapat suketnya. Dapat. Nah, itu kawan pajak. Artinya kan sudah divalidasi ya. Betul Bang. Oke. Baik kawan pajak. Ada lagi Bang Arta mungkin yang mau disampaikan terkait dengan IPBK ini? Sudah cukup Bang. Sudah cukup ya, dan saya rasa juga kawan pajak sudah mendapatkan insight-nya, sudah dapat kesimpulannya. Betul. Dan kawan pajak sekalian, seperti biasa ya Bang, pertemuan podcast kita ini nanti ada beberapa seri ya. Jadi silahkan pantengin terus channel kita. Boleh di-subscribe ini. Betul. Channel dan ajak yang lain juga. Betul. Comment, like, and share ya. Oke. Jadi agar kebaikan podcast ini juga menular ke yang lain kawan pajak. Betul. Oke, pantun nih Bang Oke, Arta. pantun lagi boleh Bang. Ke belakang Padang naik becak. Cakep. Jangan lupa beli sarapan pagi. Artinya Ayo kita taat pajak untuk kontribusi negeri. luar biasa. Ya. Keren sekali. Baik kawan pajak, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukup sampai di sini dengan topik IPBK yang memudahkan kawan pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan kawan pajak sekalian. Untuk informasi lebih lanjut, boleh datang ke kantor wilayah DJP Kepulauan Riau atau boleh datang ke kantor pelayanan pajak Pertama Batam Utara. Betul. Di Jalan Kuda Laut nomor 1. Kuda Oke, baik. Di akhir seperti slogan kita, Bang Arta, Betul Bang. edukasi perpajakan, sadar, Peduli, kontribusi. kontribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.